Tanyakan gitu, Allah ada di mana? Di atas. Dalilnya sudah dibacakan banyak, panjang. Atas di mana? Di langit, gitu. Nah, sekarang langit sebelah mana? Tadi bocorannya sudah ada, tapi nggak apa-apa. Namanya belajar kan, kadang koyone tahu krungu. Nah, maka dengan belajar harapannya nggak cuma koyone tahu krungu, ya memang pernah belajar ya. Yaitu di atas yang paling atas. Jadi atas paling atas. Ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kita sebut sebagai Al-Ali, Al-Ulu, yang paling tinggi. Yang ada di dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma ulama bahwa Allah itu di atas langit, dan itu sudah kita bahas. Kemudian di atas sebelah mana? Nah, maka ulama bersepakat mereka Allah Subhanahu wa taala itu ada di arsy-Nya. Dan dia maha tinggi, bahkan tinggi sekali. Artinya nggak ada makhluk yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya dalam 6 masa, dalam 6 waktu, dan dia di atas segala sesuatu dan tidak ada lagi di atasnya setelah itu. Jadi wa huwa adh-dhahiru laisa fawqahu syai'. Jadi Allah itu al-awwalu laisa qablahu syai', yang pertama dan tidak ada yang mendahului. Wa huwal akhiru wa laisa ba'dahu syai', dan yang terakhir dan tidak ada yang mengakhiri setelahnya. Wa huwa adh-dhahiru laisa fawqahu syai'. Allah itu yang maha dohir, maha di atas, yang tidak ada lagi di atasnya. Wa huwal batinu laisa dunahu syai', dan dia yang maha tersembunyi dan tidak ada yang lebih tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tersembunyi dalam artian ya, makhluk itu tidak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ngomongkan dalil. Nah, makanya belajar agama itu paling enak itu gitu. Sebutkan poinnya, dalilnya, poinnya, dalilnya, poinnya, dalilnya. Nah, ketika dengan mendengar materi disampaikan seperti itu, nah, insya Allah itu materi yang paling aman, paling menyenangkan, menenangkan. Makanya Nabi mengatakan majelis ilmu yang seperti itu akan mewariskan illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Jadi tidak akan bingung gitu. Tapi kalau kemudian mau cerita guruku iso ngedokke rantai ke langit, gurumu sing ndi gitu kan. Nanti guru yang lain bisa ambles bumi mungkin gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu ya, itu majelis ilmu yang enggak bikin tenang hidup kita, malah cuman bikin galau. Pertama, Quran surat Toha ayat 5, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Allah Ar-Rahman berada di atas arsy-Nya. Udah, ars dulu, dipegang dulu. Nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bahas arsy itu apa. Namanya belajar akidah itu pelan-pelan. Yo, saya secara pribadi pun jangan pengennya apa tak sampaikan gitu kan. Tapi faktanya Islam itu sedemikian lebar, sedemikian luas, maka tetap harus ada yang dipilih dan dipilah. Makanya nanti ada masjid itu belajar kitab akhlak, ada yang belajar kitab akidah, ada yang belajar kitab fikih, ada yang belajar kitab muamalah gitu kan. Nah, tinggal posisi kita ada di mana. Urgensi kita belajar mau dimulai dari mana. Itu kembali ke kebutuhan. Kayak jenengan baru kurban makannya daging terus seminggu kangen karo apa gudangan misalnya itu. Ayo mas, makanlah gudangan itu, jangan makan daging terus gitu kan. Nah, itulah hidup ya. Bagaimana kemudian kita juga butuh kondisi di mana kita itu senang dan nyaman dalam hidup. Nah, termasuk belajar nih ngoten. Ya, akidah dino Senin, kita Selasane fikih. Itu. Nah, akidah terus gitu kan. Nanti akan jenengan dapati orang yang belajar akidah tapi nggak ngerti muamalah gitu kan. Doltinuku ya tetap curang gitu kan. Nah, ada orang-orang kayak gitu. Oke. Maka imani bidina azan ya Allah, kita kembali ke sini. Allah menyatakan dirinya bahwasanya Allah itu ada di arsy-Nya. Dah, kalau itu udah pernyataan Allah ya jangan disimpangkan. Bagaimana Allah juga menyatakan innani anallah la ilaha illa ana. Aku ki Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Berarti yang minta supaya Allah itu disebut Allah sendiri, ya Allah sendiri. Kalau Allah minta disebut Allah ya jangan membuat sebutan-sebutan yang lain gitu. Nah, nanti ada yang nyebut Sang Hyang Widi lah atau apa gitu, nggak bisa gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada ayat yang lain ternyata banyak. Satu Al-A'raf 54, Surat Yunus ayat 3, Ar-Ra'd 2 ayat 2, Al-Furqan ayat 5, 9, As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4. Dengan bunyi redaksi yang hampir sama semua,
yaitu alal ars, summastawa alal ars. Kemudian As-Sajdah ayat 4-nya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summastawa alal ars. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas ars. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Maka tidak ada, kenapa kamu mencari selainnya penolong dan perantara? Afala tatadzakkarun, apakah kamu tidak mengingatnya, mengambil pelajarannya? Jadi di sini Allah menyatakan kalau Allah itu di atas ars dan tidak ada yang tersembunyi dari semua makhluk kelihatan. Sampai Allah bertanya, kenapa kamu harus mencari wali-wali yang lain, mencari perantara yang lain? Kadang ada orang, aku main dongo ning kuburan kae, lha ngopo udah deke perantara bentuk aku cepet kabul. Ini malah bertentangan dengan ayat ini. Ayat ini justru menyatakan kalau kamu mau berdoa langsung aja, gak usah nyari-nyari perantara. Kenapa? Nah, Allah melihat kamu ketika berdoa kan gitu. Jadi tidak usah kemudian nyari perantara-perantara, itu malah kesuwen gitu kan. Nah, coro marketing, jenengan tahu sumber barangnya dari mana dan pusatnya itu bisa langsung dibeli. Apa tidak lewat si iki si kui. Nah, semakin panjang rantai marketing atau rantai distribusinya, lah harga yang jenengan dapat akan makin mahal. Nantinya kalau jenengan bisa langsung ke gudangnya, misal bisa gitu kan, maka tentu akan lebih murah. Mari fitina azan ya Allah wa yakum. Yunus ayat 3, Rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summastawa 'alal ars yudabbirul amra. Rabbmu, yaitu Rabbmu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Memang tulisannya ayam itu artinya hari. Ayam itu jamak dari yaum, hari. Tapi para ulama lebih condong menerjemahkan masa. Kenapa? Karena satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun di sisi kita. Itu kalau dalam ilmu fisika itu namanya teori relativitas gitu. Jadi dari sisi pandangan di atas singkat, tapi di bawah itu lebih lama. Contoh misal, ketika jenengan dari Solo ke Jakarta, zaman dulu belum ada tol, itu 12 jam. Begitu ada tol jadi 7 atau 6 jam gitu kan. Nah, tapi kalau jenengan dari atas nganggo pesawat nih loh. Nah, maka jarak ratusan kilometer Solo Jakarta itu bisa ditempuh dalam 1 jam karena dia naik dulu terus turun gitu. Nah, maka satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun di sisi kita. Makanya ketika dikatakan visitati ayyam, ini para ulama lebih condong memaknai bukan hari di sisi kita, tapi hari di sisi Allah. Maka terjemahannya yang lebih tepat adalah dalam 6 masa, bukan 6 hari. Nah, kemudian Allah bersemayam di atas arsy mengurusi semua urusan. Nah, tadi pada ayat sebelumnya Allah mengetahui semua keadaan, sehingga tidak ada orang yang tersembunyi, makhluk yang tersembunyi. Kemudian pada Quran surat Al-Hadid ayat 4, waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summastawa 'alal ars ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Loh, sing mlebu ngerti, sing metu ngerti. Kemudian dia juga yang menurunkan dari langit apa yang perlu diturunkan, dan Allah juga tahu apa yang naik kepadanya. Macam-macam, apa doa, amal gitu kan. Zaman dulu Isa Al-Masih naik gitu kan. Zaman dulu lagi Nabi Muhammad naik untuk Isra Mi'raj. Maka semua yang naik Allah tahu, semua Allah yang turun Allah tahu. Dan di sini wa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu di mana kamu berada. Nah, orang-orang sufi seneng nyomot yang terakhir tok, ngarepe enggak dibaca. Jadi kemudian punya definisi berarti Allah itu di mana-mana. Padahal ayat di depannya jelas Allah itu bersemayam di atas arsy. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita jelaskan di bab terakhir tentang di mana Allah ini, makna ayat wa ma'akum aina ma kuntum. Nah, intinya wa ma'akum aina ma kuntum itu bukan soal Allahnya, tapi soal kuasanya. Intinya itu dulu, hipotesanya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya di waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Nah, kemudian bahkan Al-Lauh Al-Mahfud, kitab takdir yang namanya Al-Lauh Al-Mahfud itu setelah ditulis oleh kolam, jadi sebelum terciptanya segala sesuatu 50.000 tahun sebelumnya Allah menciptakan pena. Awalu ma khuliqallah
qabla kulli syai' al-qalam. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan pena. Kemudian Allah katakan kepada pena itu, uktub, tulisan. Penanya bertanya, ma aktub, aku harus tulis apa gitu. Kata Allah, uktub kulla syai' min awali khalaqahu hatta yaumal qiyamah. Tulis semua segala sesuatu sejak awal dia diciptakan sampai hari kiamat. Maka semua yang ada di muka bumi ini terjadi. Kalau ini pengajian Yogyo, tekan Sukoharjo, tekok karo bojoku. Berarti kowe dadi bojoku wis enek takdire yo, enek. Dadi anake dhewe nem enek tulisane enek gitu kan. Bahkan itu yang paling mengerikan apa? Setiap manusia itu nanti di surga atau di neraka juga sudah ada tulisannya. Nah, disinilah banyak orang kemudian menyimpang dari sisi takdir, ratrimo. Ketika sudah ada tulisannya ratrimo. Nah, kenapa kok ratrimo? Ya, sebagian manusia mengatakan harusnya itu yang menentukan kita, bukan Allah. Padahal jenengan nek ngertos orang-orang yang sekolah teknik sipil, teknik arsitektur itu sebelum bangunannya berdiri dia iso ngitung, Pak. Dan hitungannya kalau ditepati loh ya, itu nggak meleset. Jadi ada aplikasinya macam-macam, tinggal ngebokke bangunannya setinggi apa, nanti keluar tuh cakar ayamnya apa, diameter berapa, bahan dindingnya apa, hingga tergantung request nanti terus keluar entah piro. Artinya misal keluar di situ 100 miliar, dan kasih 100 miliar, insya Allah ini udah di bangunan yang sama, persis plek gitu. Nah, manusia aja bisa seperti itu, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makanya termasuk salah satu rukun dalam takdir itu adalah Alkitabah. Allah itu sudah mencatatnya. Nah, cuman gitu, manusia menjalaninya sesuai pilihannya, tapi Allah tahu. Sama kayak jenengan punya putra itu, kecil ngerti modelnya, ngerti bocah iki modeling ini. Nah, bareng gede, jaluk duit, Pak nyudit ngono. Piro 10 juta nggo apa modal dodol. Karena jenengan pun hafal modelnya. Alah paling ragu dodol betulan gitu. Nah, ngoten. Orang tua sudah paham putranya, maka Allah lebih paham kita daripada orang tua kita. Makanya walaupun perjalanan hidup itu adalah pilihan kita, tapi Allah itu sudah tahu kita itu mau milih apa. Ngoten niku kesimpulan takdir. Kapan-kapan lah kita bahas soal takdir. Pokoknya Islam ini dibahas kayak biangat nganti saya yang mati dulu atau jenengan yang mati duluan gitu kan. Mungkin ya orang rampung nek dibahas ini gitu kan. Tapi ya itulah, kita harus membahas setiap hari, setiap saat. Makanya ada kajian saya tentang tafsir niku. Bukune niku kula dudoke. Lho bukune sakmene iki ibu-ibu. Nah, kita mulai dari mana? Jenengan mau dari depan apa dari belakang? Dari juz 1 atau juz 30? 30 mawon tan. Wong kita biasanya baca 30 buat apa namanya? Buat sholat gitu. Oke. Pokoknya perjanjiannya jenengan harus istiqomah. Kalau nalon kok 30 maju tekan ngarep. Engko kok anti tekan tengah kula mati dhisik ya jenengan golek liyane. Tapi nek jenengan sing mati kula tetep bismillah tak tutuk yang rampung. Dan itu lagi satu kitab tafsir, ada lagi kitab tafsir yang lain gitu kan. Makanya Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ngapunten nggih jenengan khususnya bapak-bapak. Nek mencukupkan sinau agama ngomong nek Jumatan tok wis ngono mangkate karo kesel terus baru ki turu alah wis ra tok apa-apa. Makanya harusnya jenengan niku nek Jumatan niku bener-bener difreshkan badannya jam 10 jam 11 niku leren riyen ya to. Istirahatin sebentar gitu kan. Nah, nanti baru setengah jam sebelum adzan jenengan masuk masjid itu fresh. Di rumah kita tenan khotipe aja ditinggal turu. Wis turu ngoroke banter dhewe gitu kan. Nah, nganti nek dibuka itu ra krasa, begitu tangi gingingen nah oling nah, kalau kayak gitu wudu lagi gitu kan. Nah, harusnya siklus kita seminggu sekali itu mendengarkan khotib itu, begitu ilmunya dapat ditransfer ke keluarga, disampaikan ke istri, ke putranya, itu nek dilakukan kaum muslimin semuanya. Wah, insya Allah Indonesia itu tinggal nunggu waktu Allah akan bukakan rezeki dari langit dan bumi. Tapi prakteknya orang teko Jumatan kadang ting nom-nom ngenteni ning jaba udah tutut sik ngombe es teh gitu. Kiran kompat lagi mlebu gitu kan. Israel itu apa-apa gitu kan. Nah, berharap dapat nilai kurban nopo unta lah mimpi gitu kan. Entuk malah pitik sok mboten ndoke teleke mungkin. Lah keri dhewe kok sok tinggal sak rakaat lagi mlebu gitu. Bahkan enten sing salat niku ten unda-undaan napa tangga masjid itu kan piye leng sujud gitu kan. Enggak mungkin bisa. Makanya nggak akan didapatkan banyak ketika seorang muslim itu hanya mencukupkan pas Jumatan, apalagi modelnya kayak gitu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentang Lauhul Mahfud ini,
Semua tertulis di situ. Itu Lauhul Mahfuz diletakkan di sebelahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Lamma qadallahu al-khalq kataba fi kitabih." Ketika Allah menciptakan makhluk, maksudnya menciptakan jenis makhluk, dia Allah menuliskan di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz, fahuwa indahu fauqal ars. Dan Lauhul Mahfuz itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas arsy-Nya. Artinya bersama Allah di atas arsy-Nya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Dan di dalamnya salah satu yang tertulis kalimat, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi manusia serusak apapun Allah mampu mengampuni. Tapi kok wis rusak orang belum jaluk ampun lah, aku sing kebangetan gitu loh. Makanya ketika dikatakan aku ngenteni ampunan Allah di akhirat, ya bisa. Tapi kan tinggal urutannya gitu loh. Di mana? Apakah pas syafaat Nabi Muhammad, apakah pas syafaat para siddiqin, apakah pas syafaat para nabi yang lain, apakah pas syafaat para syuhada, atau syafaat para sholihin, atau ngenteni syafaat Allah yang terakhir. Nah ini kan 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau ini 1 ke 1 ini selisihnya 1 hari di sana. Berarti 1 hari ping 6 kan 6.000 tahun, Pak. 6.000 tahun ngenteni dicelupin rokok 6.000 tahun kan suwe banget itu. Makanya Nabi mengatakan at-taibu minad dzambi kama la dzambalahu. Tobatnya orang yang berdosa di dunia itu sudah menghapus dosanya sebelum ditagih di akhirat. Pentingnya nih dulu, menghayati pentingnya tobat di dunia. Makanya Nabi itu mencontohkan ya istighfar niku sehari niku bisa 70 sampai 100 kali. Nah nek kita kadang we ping 50 we kurang gitu kan. Makanya nek jenengan nggih umpama kuatir pengen nyontoh tapi kuatir lali, gampang carane. Pripun? Ketika imam niku sujud, khususnya sujud niku kan wacanane subhana rabbiyal a'la kan, ping pinten ping 3 to. Kok imamnya rada suwe, jenengan subhana rabbiyal a'la itu rampung, bareng iku mang tambahi Allahumma gfirli. Oh boleh. Dalam sujud itu tambahan doa dalam sholat itu boleh ditambahkan ketika sujud dan ketika tahiyatul akhir, dengan catatan ampun ngeri sapa imame. Engko imame wis ngadeg wis maca Al-Fatihah jenengan jek sujud ku yo kleru gitu kan. Ya, jadi selama ada peluang di situ. Atau kemudian ketika duduk di antara 2 sujud gitu kan. Jenengan macane sing pundi gitu. Nek kula sing pendek wae Robbi firli ya. Tinggal kemudian diulangi ya. Nek kemudian imame duduk di antara 2 sujud suwe banget, jenengan terus ke wae. Barangkali kok ketemune malah ping 100. Barang ping 100 kok imamnya ra ngadeg, dicenggol sik barangkali mati gitu kan. Lho ini sakit loh imam mati pas lenggah. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ini disebutkan oleh Abu Hurairah tadi oleh Nabi SAW bahasanya nggih Lauhul Mahfuz itu ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Imam Nasa'i dikatakan ketika Nabi SAW berkata, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal ardina wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang 7 dan kemudian bumi yang 7 dan apa yang diantara keduanya dalam 6 masa. Jadi gak cuma langit dan buminya dan apa yang diantara duanya. Jadi nek langit tengah-tengahnya ada bintang ya niku, tengah-tengahnya ada matahari bulan ya sisan gitu kan. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, nanti istiwa atau apa insyaallah kita bahas lagi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Lamma faraghallahu min khalqis sama min khalqihi istawa 'alal arsy." Ketika Allah selesai menciptakan ciptaannya, maka Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya pada pagi hari ini berdasarkan kata-kata, intinya kita sudah membahas Allah itu ada di atas. Kemudian yang kedua, Allah itu ada di langit. Kemudian yang ketiga, Allah itu ada di arsy-Nya. Jadi di atas, di langit, langitnya paling atas, langit 1 2 3 4 5 6 7 paling atas, di atasnya ada arsy. Di sanalah kemudian Allah berada. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas di atas arsy atau di arsy. Nah, nanti ada orang yang mempermasalahkan lagi, ayatnya cetok, tapi kemudian ini di atas arsy apa di arsy? Dia menganalogikan kayak menungso. Arsy niku dia ibaratkan kayak tempat duduk raja. Nek enek tempat duduk raja, terus enek rajane. Menurut sebagian orang berarti biasanya rajane luwih cilik timbang kursine. Biasane gitu kan. Menurut sebagian orang gitu kan. Sehingga dia menolak ayat Allah berada di atas arsy. Karena arsy itu makhluk, Allah itu khaliq. Nek digawe Allah di atas arsy berarti Allah lebih kecil dari arsy-Nya. Berarti
arasnya lebih gede, masa Allah lebih kecil dari makhluknya, itu nggak benar kata dia gitu. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas berada di atas aras atau di aras, dan nanti gimana maksudnya, apakah kemudian arasnya lebih gede, Allahnya lebih kecil, atau seperti apa. Dan dulu tuh sebenarnya kayak gini tuh nggak pernah dijadikan bahan perdebatan oleh para sahabat, tapi beriring datangnya ilmu filsafat dari Yunani, Aristoteles segala macam yang ngajak berpikir secara liar gitu kan, akhirnya sebagian kaum muslimin mempertanyakan tentang Allah sedemikian rupa. Niki kula contohke melih enten menungso jenenge Abu Janda. Dia keluar-keluar di mana-mana. Nek iso nekake dalil nggih larangan ngucapke selamat Natal takei duit 300 juta. Awalnya kan 50 terus dadi 150 200 dadi 300. Nek iso nekake dalil larangan selamat Natal terakhir iku lho tantangannya terakhir. Takei duit 300 juta. Pertanyaannya, ada apa enggak? Jawabannya singkatnya enggak ada. Kenapa? Karena zaman sahabat dulu ora enek sing ngucapke, Pak. Gandeng ora enek sing ngucapke ya ora pernah enek larangane gitu. Dong mboten. Atau niki kula ganti coba mangpadoske dalil tentang Nabi menghalalkan pecel. Nek enek mungkin kula kek 1 miliar misal ngoten. Wong jenengan golek teng kitab hadis pundi mau ora enek wong ning Arab jambiyen ya ora enek pecel. Pecel lagi nembe enek sakniki mergo enek wong Indonesia haji mriku sangu sambel pecel gitu loh. Makanya dalam hal-hal tertentu yang memang zaman dulu itu tidak pernah ada, ya tidak pernah dipertanyakan. Termasuk tentang Allah di atas aras, para sahabat itu sami'na wa ata'na, tidak pernah kemudian aras ini, Allah ini, berarti ngono, tidak pernah. Baru kemudian ada kontaminan namanya ilmu filsafat itu. Nah disitulah kemudian orang Islam yang tidak belajar merujuk pada ulama-ulama yang benar, kemudian justru merujuk pada ahli-ahli filsafat itu. Disitulah kemudian dia malah berpikir secara liar. Tapi para ulama, namanya ulama, mau nggak mau kayak gitu harus dijawab, karena kalau nggak dijawab nanti akan menimbulkan subhat pada umat. Nah makanya kita belajar, kita bahas juga gitu agar dengan dong. Nah, makanya orang-orang yang nonton tantangannya Abu Janda itu dia nonton gitu terus ngomong, oh iya benar juga nih. Berarti entuk, ngono kesimpulannya. Nah, berarti entuk yang ngucapin selamat Natal nih. Makanya ramah salah gitu. Bener gitu gitu. Makanya kandeng pintere ngomong saiki dari komisaris Pak. Nah, komisaris Jasara Harja. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapat nikmat dunia tapi insya Allah di akhirat tidak kalau tidak bertobat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit saja, semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, wabil khusus soal akidah, di mana sebagian kaum muslimin bahkan mungkin dalam jumlah yang banyak itu terkadang menyimpang atau tidak paham tentang akidah-akidah seperti ini karena jarang dibahas dimanapun. Saya sekolah ning kampus sak pirang-pirang niku hampir-hampir ya ora tahu bahas niki Pak. Hampir-hampir enggak tahu. Makanya hampir-hampir enggak pernah. Makanya ini kalau dibahas di masjid itu